Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العزيز العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين آمين اللهم آمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita banggakan dan kita cintai ini. Tentunya alangkah baik dan alangkah indah jika kita memulai kajian pada malam hari ini dengan menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kula panjenengan sedaya, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Nasional Al-Akbar ini. Setelah tadi alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah seperti biasa. Pada Selasa malam Rabu, Masjid Nasional Al-Akbar mengadakan kajian tadabbur Al-Quran melalui kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV ataupun channel-channel yang lain, saya doakan semoga kula lan panjenengan sedaya, juga kedua orang tua kita, anak istri kita, dan semua orang yang kita cintai diberikan kesehatan oleh Allah, agar diberikan rizki yang berkah oleh Allah, agar diberikan rizki yang luas oleh Allah, dan seluruh urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah, dan seluruh masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan mungkin di antara kita yang masih punya hutang, mugi-mugi hutangnya segera dilunasi oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir pada pertemuan sebelumnya. Saat ini kita sampai pada ayat 208 dan insya Allah akan kita kaji 2 ayat saja sampai 209. Berangkat dari isi daripada ayat ini, maka tema kajian pada malam hari ini adalah tafsir Islam kafah. Tafsir Islam kafah. Mungkin kula panjenengan sering mendengar istilah Islam kafah, Pak.
kok ada kafah-kafah bareng. Panganan nopo kafah niku Pak? Kafah niku bahasa Arab, artinya Islam secara menyeluruh, Islam secara totalitas. Itu kalau arti secara tekstual. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian menyimpang setelah datang kebenaran kepada kalian, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat terjemah dua ayat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan ayat ini menyampaikan dua pesan yang berharga. Yang pertama adalah perintah kepada kula panjenengan semua untuk mengamalkan ajaran Islam, untuk masuk ke dalam ajaran Islam tidak secara separuh-separuh tetapi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita agar dalam mengarungi kehidupan ini kula panjenengan senantiasa berhati-hati terhadap musuh yang sebenarnya. Siapakah itu? Yakni adalah syaitan. Maka kemudian Allah juga berkata di sini, kalau kalian setelah mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan Al-Quran, setelah mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW, setelah sampai hidayah Islam kepada kalian, kemudian kalian tersesat atau tergelincir, maka ketahuilah Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya apa? Ketika kalian tersesat setelah kalian mendapatkan petunjuk, maka konsekuensinya akan kalian tanggung sendiri. Jikapun Allah mengadab kalian, maka itu karena keadilan Allah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wonten Tafsirul Jalalain mriki, beliau menyebutkan wa nazala fi Abdullah bin Salam wa ashabihi lamma 'azzamu as-sabata wa karihul ibila ba'da al-Islam. Ayat ini Bapak Ibu sekalian turun berkaitan dengan peristiwa secara spesifik, yakni terkait masuk Islamnya seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Data serian sudah pernah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama Islam ke Madinah, maka hampir sepertiga Madinah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi, Pak, yang mana mereka telah menghuni atau berdomisili di Madinah atau di Yasrib saat itu setelah berlangsung selama beratus-ratus tahun. Lah, kaum Yahudi ini Bapak Ibu sekalian, sebagian besar ingkar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
tetapi tidak semuanya. Boten semuanya. Makanya dalam suratul Imran itu disebutkan, Allah berfirman, laisu sawa'a, mereka tidaklah sama. Makanya saat ini lagi rame-rame Israel, Pak, ya. Berlaku juga kaidah ini. Jadi tidak semua Yahudi itu anti-Islam, tidak, tetapi mayoritas memang anti-Islam yang kita kenal dengan Zionisme, gitu, Pak. Dahulu juga demikian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah ke Madinah, berlangsung sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah, yang mana di antara poin dari Piagam Madinah bahwa di situ disebutkan orang Islam dan orang Yahudi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka diberikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Lalu kenapa kemudian Pak Ustadz terjadi konfrontasi antara Islam dengan Yahudi pada zaman Nabi? Jawabannya adalah karena mereka mengingkari perjanjian. Ketika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir Mekah, orang Yahudi yang mestinya membela Islam, membela Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagai warga negara Madinah, mereka justru menikam Nabi dari belakang. Maka kemudian itulah berlangsung sanksi. Bapak Ibu sekalian, tidak seluruhnya orang Yahudi saat itu menolak Nabi Muhammad SAW. Ada di antara beberapa Yahudi yang kemudian mereka masuk Islam. Bahkan salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Pak asalnya Yahudi. Sinten? Wonten sing seberapa? Sinten? Hafsah. Bukan, Pak. Kalau Hafsah itu putri dari Sayyidina Umar. Ada istri Nabi itu yang asalnya beragama Yahudi. Setelah sukunya dikalahkan oleh Nabi, dia menjadi tawanan, kemudian dia diberikan pilihan oleh Nabi. Kamu mau aku lepaskan atau aku bebaskan dan menikah denganku? Dan kemudian dia memilih memasuk Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bernama Sofiyah. Sofiyah. Kemudian ada lagi seorang ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini jujur, seorang ahli kitab yang jujur. Ketika ahli kitab yang lain, ulama-ulama Yahudi yang lain menyembunyikan informasi tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Taurat, dia termasuk orang yang jujur. Betul, setelah dia teliti, Nabi Muhammad itu sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat dalam kitab Taurat yang menjadi pedoman Yahudi saat itu. Maka kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, dia tidak totalitas di dalam menjalankan seluruh ajaran Islam. Masih terdapat sisa-sisa dari kepercayaannya yang ia bawa ke dalam Islam ketika dia telah memeluk agama Islam, yang mana sisa-sisa kepercayaan itu dia ambil dari kepercayaan lama dia ketika masih beragama Yahudi. Di antaranya apa? Di sini disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Ikrimah. Suatu ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yaumus sabti yaumun nu'azzimuhu, fada'na falnusbit fihi, wa inna at-Taurata kitabullah ta'ala, fada'na falnutim biha bil-lail." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami percaya kepada engkau ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau, kami percaya kepada Al-Quran,
kami percaya terhadap seluruh ajaran Islam. Tetapi ya Rasulullah, kitab Taurat itu kan juga kitabnya Allah. Maka izinkan kami tetap mengamalkannya, izinkan kami tetap membacanya ketika malam hari. Dan ya Rasulullah, sesungguhnya kami percaya kepada Engkau, dan kami percaya bahwa hari Jumat itu adalah sebaik-baik hari dalam Islam. Tetapi ya Rasulullah, di dalam hati kami masih mengagungkan hari Sabtu. Kata seorang Yahudi dulu, Pak, beribadah mereka niku di hari Sabtu. Nek tiang Islam kan Jumat ya. Nek Nasoro napa? Dinten Minggu. Nek Yahudi niku Sabtu. Sabtu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, yang mana di dalamnya mereka fokus dalam beribadah kepada Allah. Maka Abdullah bin Salam ini masih membawa kepercayaan lamanya, dan dia minta rukhsah kepada Nabi. Dia minta dispensasi kepada Nabi Muhammad SAW agar diperbolehkan oleh Nabi untuk mengamalkan ajaran-ajaran Yahudi yang ia anut sejak lama. Lalu Bapak Ibu sekalian, kemudian turun ayat ini. Allah kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai Abdullah bin Salam, wahai ahli kitab yang telah masuk Islam, jika kalian masuk Islam, masuklah secara totalitas. Jangan masuk hanya separuh-separuh. Kalian mengaku masuk Islam tetapi masih mengamalkan ajaran Yahudi. Padahal telah disebutkan dalam kitab Al-Quran yang menjadi kitab suci kalian saat ini, bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat banyak pemalsuan. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa dapat kita fahami bahwa ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kasus yang spesifik. Tetapi kemudian dalam ilmu tafsir disebutkan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kandungan ajaran Al-Quran, pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran, meskipun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus, tetapi pesan ajarannya adalah untuk seluruh umat Islam. Maka ayat ini tidak hanya pesan kepada Abdullah bin Salam mawon, tetapi juga pesan atau perintah Allah kepada kula panjenengan sedaya, kepada kita jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, kepada kita masyarakat Surabaya, kepada kita masyarakat Jawa Timur, kepada kita seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh umat Islam hingga hari kiamat. Ketika kalian masuk Islam, masuklah secara totalitas. Jangan pilih-pilih. Karena ajaran yang ada dalam Islam sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan akal kita, sesuai dengan keinginan kita, kita lakukan. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Jangan seperti itu. Contohnya apa? Ajaran Islam yang sesuai dengan nafsu kita. Nah Bapak, kawin Pak, kawin itu kan enak Pak ya? Nggih mboten? Nikah niku aja napa mboten? Sing ngomong mboten berarti korban bojo galah berarti. Kalau dalam ajaran Islam itu menyenangkan, kalian lakukan. Dan ketika ajaran Islam yang terdapat dalam ajaran Islam itu tidak sesuai dengan nafsu kalian, keinginan kalian, akal kalian, tetap lakukanlah. Itulah namanya masuk Islam secara totalitas. Maka beberapa waktu lalu viral Pak seorang tokoh yang mengatakan, saya ini sedekah
saya ini puasa, tapi saya ini kok hati belum mau untuk sholat. Gimana? Kenapa? Karena sholat itu dalam pandangan dia tidak rasional, dan sholat itu melelahkan, Pak. Kita enak-enak bekerja, capek-capek bekerja, di tengah-tengah kerjaan kita kemudian Allah memanggil, Allahu Akbar, bahkan sampai 5 kali satu hari. Tentu kalau kemudian kula panjenengan niki tidak beriman secara keseluruhan, hanya pilih-pilih ajaran Islam saja, maka sholat itu akan kita tinggalkan. Padahal justru yang kita tinggalkan itulah ajaran Islam yang paling agung, dikatakan sebagai imaduddin atau tiang agama. Dan sholat itu adalah hakikat penghambaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam setidaknya dari banyaknya ajaran yang terdapat dalam agama kita, setidaknya dapat kita sederhanakan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang wajib, kemudian yang kedua adalah sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang wajib ini terasa Imam Ghazali wonten kitabnya Bidayatul Hidayah disebutkan huwa ra'sul mal. Kalau orang berdagang, dia mendapatkan modalnya balik. Artinya apa? Kalau orang itu ingin masuk surga, sebenarnya melakukan sesuatu yang wajib sudah cukup. Tetapi kalau orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu harus ajak melakukan sesuatu yang sunnah. Dan jangan dibalik-balik, Pak. Kadang pula panjenengan niki ajak melakukan yang sunnah, tetapi yang wajib ditinggal. Sibuk sholat tahajud suwengi, Pak, nggih. Kemudian sampai jam 3 turu. Tangi-tangi jam 09.00 lah. Itu kualik, Pak. Kalau kita ingin perdagangan kita, niaga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berhasil, maka yang terpenting yang pertama adalah kula panjenengan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perkara yang wajib. Kalau yang wajib sudah kita lakukan, kalau kita ingin Allah semakin mencintai kita, Nabi Muhammad semakin cinta kepada kula panjenengan, maka kula panjenengan semestinya harus semakin fokus, semakin sering untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Dan banyak di antara kita yang salah memahami atau yang pemahamannya kurang benar bahwa sesuatu yang wajib itu hanya yang berkaitan dengan rukun iman dan Islam saja. Kalau dalam Islam itu wonten pinten, Pak? 5 nggih. Napa? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Banyak di antara kula panjenengan yang memahami sing penting niku niki. Padahal pemahaman itu, Bapak Ibu sekalian, tidak salah tetapi kurang sempurna. Maka kemudian dalam ayat ini seorang pakar tafsir asal Syriah, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, menafsirkan ayat ketika beliau telah menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang Islam, masuklah wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, masuklah secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka beliau menulisnya dalam tafsirnya, Pak. Wa hafidhu ala wahdatil Islam wa jam'i kalimatil muslimin kama qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wahdharut tanazu' wal ikhtilaf kama qala azza wa jal wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru. Beliau menjelaskan bahwa maksud daripada masuklah Islam secara totalitas itu adalah jagalah persatuan Islam atau peliharalah ukhuwah Islamiyah. Dan ini yang sekarang ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal ukhuwah Islamiyah ini wajib. Sing wajib niku mboten hanya salat tok, mboten hanya puasa tok, mboten hanya zakat tok. Tok niku napa Pak? Tok. Bahasa Inggris tok niku. Tetapi jagalah persatuan, jagalah ukhuwah Islamiyah. Itu juga merupakan kewajiban. Maka Bapak Ibu sekalian, kula pernah ditanya, Ustaz, kenapa umat Islam ini kok semakin tertinggal dengan peradaban Barat? Kenapa kita ini kok semakin hari semakin mundur? Maka saya jawab dengan dua jawaban, Pak. Yang pertama adalah karena kita ini terlalu fanatik kelompok. Karena kita ini terlalu fanatik kelompok, sehingga kita meletakkan Islam di bawah kelompok kita. Kita fanatik kelompok, kalau tidak satu ormas musuh, kalau tidak satu partai didengki, kalau tidak satu wilayah bahkan maka rasa cintanya tidak ada. Maka fanatik kelompok ini Bapak Ibu sekalian, niku adalah penyakit yang dari dulu hingga sekarang menggerogoti jantung umat Islam. Kula panjenengan ini kan bermadzhab Pak. Kita niki beragama tidak mungkin kalau tidak bermadzhab. Tetapi dalam bermadzhab kadang kita keluar daripada ghayatul madzhab itu sendiri, daripada tujuan kita bermadzhab. Kenapa kalau tidak dari madzhabnya salah? Saya kunut, Anda tidak kunut, wah berarti Anda tidak sunnah. Saya wiridan setelah sholat, Anda tidak wiridan, oh berarti Anda tidak sunnah. Saya tidak mulutan, Anda mulutan, berarti Anda menyelisih sunnah. Seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sebab kemunduran Islam yang paling utama adalah karena kita terjangkit dengan fanatisme kelompok, yang mana penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang diperangi oleh Nabi bahkan sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah karena kita tidak belajar ilmunya, Pak. Terus ukhuwah Islamiyah itu ada ilmunya. Hak sesama Islam itu bagaimana? Hak suami dengan istri bagaimana? Hak kita dengan tetangga kita bagaimana? Hak kita dengan lingkungan kita bagaimana? Hak kita dengan masyarakat kita bagaimana? Itu dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Ulang ada kitab namanya Huququ Ukhuwatil Islam, karya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu dijelaskan secara rinci. Bahkan beliau menyebutkan hak-hak sesama orang Islam itu lebih atau hampir 30 poin. Dan itu kalau dijelaskan waktunya bisa 1 semester itu Pak, kalau kuliah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, marilah kemudian kita kembali kepada ajaran yang dijelas, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita kembali kepada ajaran yang dipraktekkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Apa malah saat ini di tahun politik Pak.
Jangan sampai kemudian perbedaan kita dalam memilih salah satu capres tertentu kemudian menjadikan kita tidak sapa satu sama lain, apalagi memutus tali ukhuwah Islamiyah. Maka na'udzubillah min dzalik. Marilah kita kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, meneladani ajaran yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau paling marah ketika ada umat Islam itu ribut satu sama lain, dan beliau menekankan begitu pentingnya cinta antara sesama umat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mu'minuna karajulun wahid, in ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluh, wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluh." Orang mukmin itu seperti satu laki-laki, seperti satu orang. Ketika matanya sakit, seluruh badan sakit. Ketika kepala sakit, seluruh badannya sakit. Itu haruslah orang mukmin seperti itu. Dan sifat kasih sayang di antara kita, inilah yang semakin hari semakin pudar. Maka Bapak Ibu sekalian, betapa banyak contoh kasih sayang, keteladanan, rahmat, ukhuwah Islamiyah yang dicontohkan oleh generasi salaf kita. Kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka alangkah mengagumkan kisah kehidupan mereka, Pak. Ada salah satu kisah, yakni seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talha. Suatu ketika ada seorang laki-laki, Pak. Seorang laki-laki, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak makan berhari-hari ya Rasulullah. Saya tidak mampu bekerja ya Rasulullah. Saya sudah 2 hari 3 hari tidak makan ya Rasulullah. Maka tolong berikanlah saya makanan ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, Pak, Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah?" Kemudian dijawab oleh Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Ini keluarga Nabi, Pak. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu terbiasa berhari-hari tidak makan, itu terbiasa. Di dalam rumah Nabi terbiasa hanya ada air putih dan 2 atau 3 butir kurma, itu terbiasa. Bahkan disebutkan Rasulullah tidak pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut, tidak pernah. Itu begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Lalu kemudian karena Rasulullah tidak punya apa-apa, Rasulullah kemudian mengumumkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, ini ada tamu Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini, maka aku doakan dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Abu Talha ini langsung angkat tangan, "Saya ya Rasulullah, saya siap menjamu tamumu ya Rasulullah." Dibawalah kemudian tamunya Rasul tadi, Pak, ke rumah Abu Talha. Dan Abu Talha ini bukan orang yang kaya, tidak, tetapi dia juga orang yang miskin. Ketika telah sampai di rumahnya, kemudian dia masuk ke kamar. Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang masih engkau simpan untuk kita berikan atau kita hidangkan sebagai jamuan kepada tamu Rasulullah SAW ini?" Kemudian apa kata istrinya? "Wahai suamiku, ada sedikit makanan, tetapi ini hanya cukup untuk makan anak kita malam ini. Ada sedikit makanan, tetapi makanan ini hanya cukup untuk anak kita malam ini saja. Untuk kita pun tidak ada." Lah niku nek wong wedok mboten salihah, niku ngamuk gak ngomel-ngomel. Wong panganan ge oma gak ono.
belanjaan kurang saulan kaya sakmono kok ngajak-ngajak kamu nang omah. Niku nek mboten salihah, Pak. Tapi kalau yakin semua jamaah Masjid Nasional Akbar itu soleh solihah sekali. Amin amin Allahumma. Lalu Pak Abu Talha tadi berkata kepada istrinya, wahai istriku begini saja, kalau nanti malam telah datang waktu makan, engkau tidurkan putra dan putri kita agar dia lupa. Betul, ketika malam tiba, waktu makan telah datang, maka terlebih dahulu istri dari Abu Talha tadi menidurkan anak-anaknya, sampai kemudian anak-anaknya tertidur dan lupa kalau belum makan. Lalu tinggal makanan satu porsi ini. Ini bagaimana tamu kita tahu bahwa ketika dia makan, dia mengira kita juga makan. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, makanan tadi dihidangkan kepada tamu tersebut, dan lampu di rumah saat itu masih api, Pak. Lilin atau yang ada di rumah dimatikan. Sehingga kemudian ketika makanan itu dihidangkan ke meja, makanan untuk Abu Talha ini dihidangkan tadi sini piring tok, kalau sendok. Kemudian lampunya dimatikan. Tapi pura-pura kayak wong mangan ngoten, Bang. Jadi tamunya makan, Abu Talha dan istrinya juga pura-pura makan. Lalu setelah ngobrol sambil makan selesai, dan kemudian setelah makanan itu dibawa, setelah dibereskan semua sudah bersih, kemudian lampunya dinyalakan lagi, sehingga tamu Rasulullah SAW tadi tidak tahu kalau ternyata tuan rumah itu tidak makan pada malam hari itu. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, peristiwa ini kemudian menjadikan turunnya sebab salah satu ayat dalam suratul Hasyr juz 28. Besok harinya ketika tamunya itu telah pulang, maka Abu Talha bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya, wahai Abu Talha, apa yang telah engkau lakukan kepada tamuku tadi malam? Dia takut, Pak. Abu Talha wedi, ya Rasulullah, apakah ada yang salah terhadap perlakuanku terhadap tamumu ya Rasulullah? Rasulullah tanya untuk kedua kalinya, Abu Talha menjawab dengan jawaban yang sama, karena khawatir pelayanannya kepada tamunya masih tidak memuaskan hati Rasulullah SAW. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, wahai Abu Talha, aku bertanya itu bukan karena ingin menyalahkanmu, tidak, tetapi apa yang engkau lakukan, apa yang engkau dan istrimu lakukan tadi malam, itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala terkagum-kagum kepada kalian, hingga dia menurunkan satu ayat kepadaku. Ayat itu berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang Ansar adalah orang yang senantiasa memprioritaskan orang lain, menyayangi orang lain, merahmati orang lain. Mereka memberikan apapun yang mereka punya kepada orang lain, meskipun saat itu mereka membutuhkan hal itu. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah sifat rahmat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Betapa pentingnya kula panjenengan menjaga ukhuwah Islamiyah, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga persatuan, apalagi saat ini di tahun-tahun politik. Kita berdoa kepada Allah semoga bangsa kita Indonesia dijaga oleh Allah, dihindarkan dari pecah belah, dihindarkan dari hati yang tercerai-berai. Kita berdoa kepada Allah semoga hati seluruh umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia, semoga disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.